Shalom adik-adik yang di rumah. Jadi hari ini kita akan mulai PA kita. Kita siapkan hati kita. Dan sebelum masuk ke ibadah kita nyanyikan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Ya, semangat ya adik-adik. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebelum kita masuki firman Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan, karena Kau masih memberi kami nafas kehidupan ya Bapa. Bapa, hari ini kami akan memulai ibadah PA kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Berkati juga kakak kami dan guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Berkati mereka, berilah mereka hikmat dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Hanya doamu kami syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Nah, dia yang di rumah masih semangat kan? Nah, kita mau angkat satu pujian lagu, yaitu Telah Lama Ku Cari-Cari. Yang semangat ya adik-adik. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Sembarang pekerja, sungguh luar biasa. Dia raja raja, memanggilku menuai ada. Bukan sempurna semata, ya, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, kita mau angkat lagu pujian lagi, Waktu Tuhan.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan Hatiku Percaya. Kita siapkan hati kita masuki firman Tuhan. Jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Hati kami percaya Tuhan, meski kami tidak melihat jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu senantiasa kami merindukan firman-Mu, agar kami mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berfirman kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Salam.
Salam untuk anak-anak remaja yang ada di rumah pada saat hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan, membaca Alkitab kita. Mari siapkan Alkitabnya semua. Kita buka Alkitab kita yang diambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 12 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan. Ya, mari kita simak di Alkitab kita masing-masing. Saya akan mulai 2 Raja-Raja 12 ayat 4 sampai 5. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dan kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Salam, terpuji nama Tuhan dalam kehidupan kita. Meski kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena kita tahu rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Remaja yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah teologi persembahan. Kalau berbicara tentang persembahan mungkin tidak asing lagi untuk kita dengar. Kenapa? Karena mungkin setiap kehidupan kita, ya, setiap kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita itu adalah merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Hanya bagaimana teologi persembahan bagi orang Kristen? Bagaimana teologi persembahan bagi orang Kristen? Supaya kita pahami untuk apa kita memberi persembahan. Persembahan dalam perjanjian lama itu berbeda, mungkin sangat berbeda dengan dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama kita lihat orang-orang atau bangsa Israel dulu memberi persembahan ucapan syukurnya itu dia memberi dengan korban bakaran, ya. Dia membuat satu mezbah, didirikan membuat satu altar, dia membuat korban bakaran. Itulah bentuk persembahan mereka. Tadi ditegaskan bahwasannya ya persembahan itu ya berikanlah kepada imam, ya. Berikan kepada imam. Untuk apa? Untuk apa persembahan itu diberikan kepada imam? Ini kalau di zamannya bangsa Israel, maka ada 12 suku itu, ya. Itu suku Lewi itu adalah pekerjaannya sebagai imam di rumah ibadah. Mereka, suku Lewi itu pada mulanya memang mereka tidak dapat bagian tanah, ya. Waktu pembagian 12 suku itu mereka tidak dapat pembagian tanah karena tugas mereka adalah sebagai imam di tengah-tengah rumah Tuhan. Jadi siapa yang membiayai mereka dalam kehidupan mereka setiap hari? Yaitu dari ke-11 suku itu yang memberi ucapan syukur, yang memberi perpuluhan, ya. Jadi ini adalah yang dilakukan sebenarnya pada waktu dalam perjanjian lama. Maka rumah Tuhan itu dibangun. Dari mana itu biayanya? Itu dari semua umat-umat Tuhan. Jadi remaja yang dikasihi Tuhan dalam perjanjian baru, ya, dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama tadi, ya awalnya dulu kalau kita lihat dalam zaman Abraham, ya, bagaimana bapak-bapak leluhur, tokoh-tokoh Alkitab, maka ketika dia sampai, kalau kita lihat perjalanan Abraham, ketika dia sampai ke satu tempat, maka dia mendirikan satu mezbah, di situ dia membuat korban bakaran. Setelah dalam perjanjian baru, maka persembahan itu bukan dalam bentuk seperti itu lagi, ya. Tapi persembahan itu sudah Yesus mati mempersembahkan tubuhnya untuk kita, menebus dosa manusia. Jadi remaja yang dikasihi Tuhan, itulah persembahan, ya, itulah persembahan yang kita lakukan juga sekarang.
Bagaimana kita memberi persembahan? Ya, apakah kita memberi persembahan ini hanya dalam bentuk uang? Ya, jadi harus kita tahu. Apalagi sekarang mungkin bagaimana ini kita memberi persembahan dalam bentuk benda, dalam bentuk uang. Sementara ada mungkin orang tua kita, ya akibat virus corona ini, ada orang tua yang mungkin ya pekerjaannya tidak menetap, yang mungkin ekonomi kita semakin menurun. Ya, jadi mungkin kita terpikir, apa yang harus kuberikan kepada Tuhan? Persembahan itu bukan saja dalam bentuk materi, tapi persembahan itu bisa dalam bentuk waktu. Sekarang sudah banyak sekali waktu kita, ya, sudah bisa banyak sekali waktu kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk waktu, ya, untuk waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Sekarang apa persembahan kita yang kita berikan? Kita boleh membaca firman Tuhan. Kita boleh menaikkan pujian kita melalui suara kita, ya. Itu juga persembahan kepada Tuhan. Ya, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Itu sudah merupakan persembahan kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Ketika kita sekarang berada di rumah, kita membantu orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan? Di waktu kita boleh bersama-sama dengan orang tua kita. Apakah kita hanya mengutuki waktu saja? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Itu bukan persembahan. Tapi ketika kita berada di rumah dengan waktu dan situasi yang tidak kita inginkan, tapi kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah merupakan persembahan, ya. Ini adalah merupakan persembahan. Kita lalui hari-hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Meski mungkin tidak berkecukupan, banyak kekurangan kita. Yang tadinya mungkin kita bisa jalan ke mall, ya, bertemu dengan teman, mungkin makan enak di restoran. Kalau sekarang mungkin semuanya kita lakukan di rumah. Mungkin makan ya apa adanya yang disediakan oleh orang tua kita. Tapi bukan itu membuat kita tidak bersuka cita. Jadi bersuka cita itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa bersuka cita? Orang yang bisa bersuka cita, orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi remaja yang dikasihi Tuhan. Apa sih sebenarnya, ya? Apa sih sebenarnya yang membuat kita menjadi mengucap syukur kepada Tuhan? Apa yang membuat kita menjadi berterima kasih kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Sebenarnya, kalau kita bisa katakan, bagaimana saya mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi yang seperti ini? Mungkin kita bilang, mustahil saya bisa mengucap syukur. Tapi inilah kelebihan kita sebagai anak Tuhan. Dalam situasi yang kita rasa mungkin berat, di situ kita masih bisa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena masih diberi Tuhan kita kesehatan. Masih diberi Tuhan kita waktu bersama-sama dengan keluarga kita. Masih diberi Tuhan kita waktu untuk boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Lalu kalau kita lihat ada beberapa makna persembahan, ya. Ada beberapa makna persembahan, yaitu satu, tanda pengakuan. Artinya, kenapa kita memberi persembahan? Itu tanda pengakuan kita kepada Tuhan. Artinya, apa yang kita miliki, diri kita, ke tubuh kita, ya, tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan. Jadi perlu pengakuan kepada Tuhan, ya, tanda pengakuan kita. Kita pada saat ini ada seperti ini. Ini karena Tuhan. Bukan karena kehebatan orang tua kita, merawat kita, menjaga kesehatan kita, tidak. Bukannya karena kita hebat, kitanya yang hebat, ya. Bukannya karena kitanya yang hebat, karena terlalu kita sudah makan makanan yang bergizi. Kita sudah mungkin berdiam diri di rumah. Karena kita mungkin sudah melakukan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Ya. Jadi karena itu kita sombong, bukan itu, ya. Tapi pengakuan diri kita, ternyata dalam kehidupan kita ini semuanya adalah pemberian Tuhan. Tubuh kita, jiwa kita, kesehatan kita, apa yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau tahu kita ini pemberian Tuhan, kapan saja bisa kita diambilnya. Harta orang tua kita, mungkin kita belum punya harta, ya. Tapi kadang jangan salah,
kita bisa membanggakan mungkin karena ada harta orang tua kita. Ya, yang tidak punya harta mungkin sekarang dalam kondisi kita. Mungkin kita, ya kondisi orang tua kita yang mungkin susah secara ekonomi. Kadang-kala mungkin bukan ekonomi saja yang susah. Karena ekonomi mungkin juga menimbulkan pertengkaran. Ya, mungkin antara papa mama kita. Mungkin ada selisih paham. Tapi di situ kita hadir sebagai remaja. Bukan kita memperkeruh suasana. Tapi kita di situ hadir. Sebagai remaja yang dikasih Tuhan. Mungkin cukuplah orang tua kita berpikir. Dia susah memikirkan bagaimana kehidupan ini. Tapi kita sebagai remaja, ya, anak-anak remaja sekalian. Mari, ya, kalian semua yang membawa sukacita bagi orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah capek, gitu. Kita yang memberi sukacita. Apa yang kita lakukan dengan diri kita yang diberikan Tuhan sehat, ya. Kita diberikan Tuhan kesehatan. Tubuh jasmani kita sehat. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bantu orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita kerjakan. Kita kerjakan. Itu adalah sudah merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi remaja yang dikasih Tuhan. Tadi adalah pengakuan, ya. Tanda pengakuan kita. Bahwasannya kita ada. Kita ini, kita akui adalah karena Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah tanda syukur dan terima kasih. Ya, tanda syukur dan terima kasih. Jadi kita memberi persembahan itu adalah tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kita bersyukur? Kenapa kita berterima kasih? Karena Tuhan lebih dahulu berbuat kepada kita. Tuhan telah memberikan kepada kita. Bagaimana kita bisa memberi bersyukur dengan mulut kita. Bagaimana kita bernyanyi dengan mulut kita, dengan suara kita. Kalau Tuhan tidak memberi suara kepada kita. Bayangkan saja. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang bisu. Mungkin dia punya kerinduan untuk boleh berteriak, boleh bernyanyi. Tapi dia tidak bisa bernyanyi. Tapi kita sudah diberi Tuhan mulut kita. Ada suara yang bisa kita lakukan. Ada lagu yang sudah tahu kita menyanyikannya. Kenapa kita tidak bernyanyi? Itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Ada tubuh yang sehat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dari situ kita bersyukur. Jadi tanda syukur kita kepada Tuhan. Tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Itulah kita mempersembahkan bagian dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meminta lebih daripada apa yang kita miliki. Ya, Tuhan tidak meminta apa yang lebih dari kita miliki. Makanya, ya bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Itu sudah sebagai tanda persembahan kita. Itu sudah sebagai tanda ucapan syukur kita. Mengasihi saudara-saudara kita. Lalu yang berikutnya, tanda kasih dan kemurahan hati. Ya, tanda kasih dan kemurahan hati. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus yang rela dirinya disalib. Itu adalah tanda kasih, tanda kemurahan hati. Karena begitu dia mengasihi manusia, mengasihi kita yang berdosa. Maka dia rela mati disalibkan. Ketika dalam perjamuan kita lihat, kita ingat dalam perjamuan malam, ya, sebelum Yesus ditangkap, maka dia membagi-bagikan roti. Maka katanya, ini adalah tubuhku. Apa yang kita lakukan? Sebagai tanda kasih kita. Sebagai tanda kemurahan hati kita. Tadi Yesus, nyawanya, tubuhnya, sudah dipersembahkan kepada kita. Untuk menebus dosa kita. Kita sekarang, apa yang kita persembahkan? Apa yang boleh kita berikan sebagai tanda kasih kita? Sebagai tanda kemurahan kita? Apa yang kita boleh bagikan kepada orang lain? Remaja yang dikasih Tuhan. Saya pernah berkata, lambang Kristen itu adalah salib. Salib ada garis yang vertikal, ada garis yang horizontal. Garis yang vertikal itu adalah yang menandakan bahwasannya manusia mengasihi Allah. Manusia mengasihi Allah. Allah yang tidak kita lihat. Lalu garis yang horizontal. Manusia mengasihi manusia. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah
kalau kita tidak bisa mengasihi sesama manusia. Sekarang saatnya, pada saat situasi sekarang, apakah kita hanya bisa membanggakan saya makan yang enak bagi saya, tapi saya tidak peduli dengan orang lain. Sekarang saatnya, ketika kita punya makanan yang enak, ketika kita punya kelebihan, kita bagikan buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan. Itulah tanda tadi, tanda ketika kita mengasihi sesama kita. Maka lambang salib itu, itulah kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita tunjukkan kasih Allah itu, kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Ya, kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Ada buahnya dalam kehidupan kita. Ketika kita bilang, saya mengasihi Engkau Tuhan, saya mengasihi Engkau Yesus. Buah hasil kita mengasihi Yesus itu adalah, buahnya apa? Yaitu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kita juga mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi sesama bukan hanya dalam perkataan kita, ya, bukan hanya dalam perkataan kita, tapi mengasihi sesama itu ada nyata, ya, nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita berikan? Kalau saya tidak punya apa-apa, kalau saya tidak punya materi, kalau saya tidak punya apa-apa, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa berdoa. Banyak mungkin saudara kita saat ini yang membutuhkan banget makanan, yang sangat mungkin kekurangan karena akibat virus. Jadi apa yang kita lakukan? Di rumah kita, di tempat kita, apa yang kita lakukan? Berdoa. Lalu mesti kita ingat, ketika kita mengasihi Allah, kita mengasihi Yesus, maka tadi kita praktekkan dalam kehidupan kita antara sesama. Dan orang yang mengasihi Yesus akan menghasilkan buah, ya, buah Roh Kudus. Mungkin kita sudah sering dengar itu, apa itu buah Roh Kudus, yang sudah kita sering baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Kasih, sukacita, ya, ada 9 buah. Lalu apa lagi yang terakhir? Penguasaan diri. Di saat ini kita disuruh untuk menguasai diri kita. Berdiam di rumah mungkin ya sangat tidak mengenakkan, ya. Sangat tidak mengenakkan bagi kita dari pagi sampai malam 24 jam kita di rumah. Sangat tidak mengenakkan, membosankan. Tapi bagaimana orang yang tadi kita katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Yang mengasihi Yesus menghasilkan buah. Dalam buah apa itu? Buah-buah roh, ya, punya kasih, ya. Kita mempunyai kasih. Kita punya sukacita. Kita punya kebaikan, kita punya kesabaran, ada kesabaran. Di atas semua ini kita harus menguasai diri kita. Semua ini akan berlalu, ya. Semua ini akan berlalu. Jadi inilah buah iman kita sebenarnya. Ini buah iman kita. Jadi memberi persembahan itu, tadi saya sudah katakan, pada saat ini mungkin kita tidak ada yang tidak punya materi. Ketika kita mengikuti PA, mungkin sekarang kita tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kalau kita tidak ada dalam bentuk materi, tidak ada uang kita untuk memberikan persembahan, tidak usah diberikan dalam bentuk materi. Cukup kita mengikuti ibadah ini, ya. Kita bernyanyi, kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kalau memang tidak ada uang kita untuk memberikan persembahan, tidak usah kita beri. Hati kita, ya, itu yang terpenting bagi Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita. Bagaimana kita memberi waktu kita untuk Tuhan. Itu adalah sudah ucapan syukur yang luar biasa. Jadi remaja yang dikasihi Tuhan, mari, ya, kita meski kita berada di rumah, meskipun tadi kita katakan teologia persembahan. Orang Kristen itu teologianya itu memberi persembahan, bukan supaya kita apa? Supaya kita menuntut, ya, saya akan memberi persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan berkat-Nya yang berlimpah kepada saya. Bukan seperti itu. Ya, kita memberi persembahan kepada Tuhan karena Tuhan lebih dahulu memberi kepada kita. Coba kalau kita bayangkan atau kita lihat dalam kehidupan kita, ya. Mungkin tidak ada orang yang memberi persembahan kalau tidak ada sama dia. Tapi bagaimana?
Kalau kita lihat di warta jemaat kita ya, mungkin keluarga Sianu memberi ucapan syukur. Kenapa? Karena sudah sehat-sehat, karena ditambahkan umur, karena usaha diberkati. Coba, itu semua karena Tuhan lebih dahulu berbuat. Kami keluarga ini memberi ucapan syukur karena anak kami telah lulus. Tuhan lebih dahulu memberi. Baru kita bisa memberi. Baru kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita berikan sebenarnya kalau dalam bentuk materi, ini tidak ada nilainya. Tapi remaja dikasih Tuhan. Ketika kita sudah diberi, ya, ketika kita sudah diberi, mungkin suatu hari, mungkin suatu saat kita ada najar, ya. Kenapa kita memberi persembahan? Mungkin ada najar kita, ya. Najar ada janji kita kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir, ya, saya nanti ketika saya lulus mendapatkan nilai yang memuaskan, saya akan memberi ucapan syukur saya kepada Tuhan. Ada najar kita, ya, ada najar. Ya kita sampaikanlah apa yang sudah kita najarkan kepada Tuhan itu. Kita sampaikan. Mungkin waktu itu kita berpikir, saya nanti akan memberikan ucapan syukur dalam bentuk materi. Tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, sampai hari ini kita tidak tahu. Tiba-tiba mungkin ya papa kita di PHK atau mama kita sudah dirumahkan, tidak punya pemasukan lagi secara materi. Tapi bukan membuat kita stres, ya. Membuat kita merasa, aduh berhutang sekali saya secara materi kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Ya. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan? Tadi saya sudah katakan. Ketika kita sudah bernajar kepada Tuhan. Tuhan nanti kalau saya lulus dengan begini, saya akan memberikan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut lebih daripada apa yang kita mampu. Jadi ketika kita hanya punya waktu kita berikan kepada Tuhan. Jadi remaja yang dikasihi Tuhan, ya bersyukur kita masih diberi kesehatan. Dan ketika ada pun remaja yang mungkin dalam keadaan sakit, ya jangan membuat itu tidak sukacita, ya. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, ya semoga penyakit, ekonomi keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa, jangan berputus asa. Jadi inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Maka mari kita persembahkan hidup kita ini, ya. Kita persembahkan hidup kita. Untuk apa? Supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berguna, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkatkan pujian supaya apa? Supaya kita bisa melihat bukan karena materi saja kita bisa memberi kepada Tuhan, tapi dengan tubuh kita bisa memberi kepada Tuhan. Tubuh kita ini pun bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita angkatkan pujian kita bernyanyi, Bapa ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadah yang sejati. Tuhan
bersatu di dalam doa. Kusembah Kau Tuhan dalam hidupku, dengan mempersembahkan tubuhku menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Bapa, ajar kami boleh senantiasa mengucap syukur senantiasa dalam hidup kami. Dalam situasi yang tidak menyenangkan bagi kami boleh bersuka cita. Kami boleh memberi hati kami untuk boleh berbagi kasih, untuk boleh berbagi apa yang kami miliki. Tidak ada kekuatan kepada kami, Tuhan. Kadang kami lemah, tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang menguatkan kami. Hari ini tema kami, bagaimana seharusnya kami memberi persembahan kami kepada Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa persembahan ini bukan dalam bentuk materi saja, tapi mungkin pada saat ini Tuhan, kami hanya punya waktu untuk hanya yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya waktu yang kami persembahkan ini pun boleh berkenan kepada Tuhan. Ajar juga kami Tuhan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya disiapkan. Kita mau nyanyi "Kita Menaburkan Biji Kepada". Menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Nah, sebelum kita memasuki doa syafaat kita angkatkan satu pujian lagi, yaitu Allah Peduli. Kita siapkan hati kita untuk berdoa.
Mari kita berdoa untuk doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dalam surga untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti PA Remaja pada sore hari ini. Ini juga Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi karena perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami telah mempersembahkan sebagian yang ada pada kami. Tuhan mari berkati ucapan syukur persembahan kami ini, supaya semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati yang tinggal pada kami, supaya ini juga boleh kami pergunakan dengan baik. Berkati juga Tuhan orang tua kami, sebagai saluran berkat bagi kami. Berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Berkati usahanya, Engkau yang senantiasa memberikan rezeki. Dan ketika orang tua kami yang tidak punya pekerjaan, mari Tuhan, Engkau yang memberikan kesabaran dalam dia mencari pekerjaan ini. Dan Engkau juga yang senantiasa Tuhan menunjukkan pekerjaan kepada orang tua kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan bagi kami. Meski kami hanya berada di rumah, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh bersama dengan keluarga kami. Inilah waktu kami yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang mungkin masih sampai saat ini mengikuti pembelajaran di rumah masing-masing. Meski mereka belajar di rumah, Engkau senantiasa memberikan semangat kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja kami. Gereja Tuhan, khusus gereja kami Batam Center ini, GBKP Batam Center. Tuhan, Kau berkati kami semua. Berkati BP Runggun, pendeta, pertua diaken, guru sekolah minggu, bahkan semua yang ambil bagian Tuhan dalam gereja Tuhan, terkhusus pada saat ini untuk multimedia. Mereka begitu lelah Tuhan. Untuk itu Tuhan yang memberikan tetap sukacita kepada mereka. Mereka telah mempersembahkan waktu dan kepintaran mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Engkau berkati. Berkati kehidupannya Bapa. Pemusik kami juga Engkau berkati. Sehingga Tuhan, semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya Tuhan juga yang senantiasa ikut campur tangan dalam penyelesaian virus corona ini. Tidak ada kemampuan bagi kami sebagai manusia. Para dokter, para ahli, yang mungkin sampai saat ini Tuhan belum menemukan obat untuk penangkal virus ini. Tapi kami percaya Tuhan berkuasa. Tuhan akan memulihkan Indonesia. Tuhan akan memulihkan dunia. Karena kami percaya Tuhan menjadikan dunia ini baik adanya.
Kami berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, bahkan sampai tingkat yang terendah sekalipun. Engkau yang berikan hikmat dan kebijakan kepada mereka ketika mereka memimpin bangsa kami, sehingga Tuhan dengan bijak mereka boleh memimpin. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk kota kami, kota Batam. Semakin hari semakin menakutkan bagi kami, karena begitu banyak berita yang kami dengar. Dengan bertambahnya positif corona dalam lingkungan kami, Tuhan, Engkau yang memberikan juga kekuatan kepada kami. Terkhusus juga Bapa buat pemimpin kami, wali kota kami, Bapak Rudi. Dan begitu juga kami masyarakat yang ada di kota Batam ini. Supaya kami juga tidak mengeraskan hati kami. Tapi kami boleh dengar-dengaran Tuhan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami. Karena semua ini tujuannya untuk keselamatan kami. Bapa, begitu juga Tuhan. Sampai saat ini masih banyak saudara kami yang muslim beribadah tarawih di masjid. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan pengertian kepada mereka bahwa saat ini saat yang lebih baik beribadah tempat kami masing-masing. Bapa, kiranya Tuhan juga yang memimpin kehidupan kami, khususnya anak-anak kami remaja, meski mereka berada di rumah, Engkau yang senantiasa memberikan tetap sukacita. Engkau yang senantiasa memimpin kehidupannya, supaya dia tahu Tuhan manfaat ketika mereka berada di rumah. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami rindu Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sehingga di waktu kami boleh bersama, boleh kami lalui waktu ini dengan sukacita memuliakan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan dari salah dosa kami. Inilah Tuhan kami, inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Kami datang di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mengajari kita dalam doa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, PA kita pada sore hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di PA selanjutnya. Yang semangat ya adik-adik. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia.